Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mendoakan bersama doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa bersama ya Allah. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 78. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Uskup, Pak Romo, Puder, Suster, Frater, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, selamat sore. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, sore hari ini bersama-sama kita berhimpun untuk menyatukan doa bagi
Romo Sabto yang 40 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kita meyakini dalam iman kita bahwa saudara kita Romo Sabto karena iman dan pemenuhan akan panggilan Tuhan boleh mengalami kemuliaan bersama dengan para kudus surga. Doa-doa kita dibutuhkan oleh beliau supaya juga kepenuhan itu menjadi semakin nyata dalam kesatuannya dengan Allah sendiri. Kita akan dibantu dengan sapaan Tuhan yang nanti akan bersama-sama kita dengarkan. Maka marilah kita mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu mohon pengampunan atas segala kekurangan pun pula kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa saudara kami, Romo Alexander Sabto Tiandoko, yang 40 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu sendiri. Perkenanlah pula sekarang ini menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga dan kami semua yang hadir di sini agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas dalam peziarahan di dunia. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang.
perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah bersabda, tidak, istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Iska. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Israel, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Iska, yang dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga, sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang yang takwa akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit,
Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Pak Romo, Suster, dan saudara-saudari, salah satu alasan mengapa Romo Wanto minta saya untuk memimpin perayaan ini adalah karena satu kelas. Romo Kusmartono juga satu kelas dulu dengan Romo Sabto pada masanya. Saya mengalami beliau sejak novis, sampai di skolastika. Ada dua hal yang mau saya bagikan kepada kita semua sebagai pengalaman yang bagi saya membekas pada pribadi yang sejak novis bersama-sama dengan saya. Novis kami waktu itu ada 14. Dari 14 sampai di ujung 3. Jadi Romo Sabto, saya dan Romo Yuda. 3. Yang lain-lain menemukan jalannya masing-masing. Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang mempunyai hal yang saya banyak boleh belajar. Hal yang pertama yaitu soal kerendahan hatinya, kerendahan hati. Sebagai angkatan yang satu-satunya dari Mertoyudan waktu itu, yang lain ada yang dari Bogor, tapi mayoritas dari Palembang. Beliau dengan segala kelebihannya, dengan sukacita membantu kami untuk banyak hal. Memberi teladan kepada kami juga untuk banyak hal. Ketika kemudian sampai di skolastika juga terasa sekali bagaimana hal itu beliau tunjukkan. Kalau minggu keempat biasanya ada waktu untuk pulih, berkunjung ke keluarga. Maka biasanya kami berlima, berenam, rombongan. Kalau bulan pertama mungkin ke Bukit Menoreh, minggu berikutnya atau bulan berikutnya ke Mentorogo, nyepeda bareng-bareng. Beberapa waktu juga dalam setahun sekitar 3-4 kali. Pada masa itu juga kami gunakan untuk pergi ke Parangtritis, kemah bersama di sana dengan Romo Matio, Romo Gunawan, saya, Romo Sabto, yang rutin berlima selalu begitu. Dan dalam perjumpaan itulah biasanya kami berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun hidup, bagaimana menghidupi panggilan dalam kehidupan nyata, dalam pergumulannya sebagai seorang calon imam dan biarawan. Kerendahan hati, saya merasa bahwa apa yang beliau hidupi adalah seperti yang tadi, seperti si kusta yang senantiasa membuka hati untuk Allah yang berkarya. Si kusta mengatakan, jika Tuhan mau. Saya merasa Romo Sabto itu tidak pernah memerintahkan, tetapi minta tolong. Di kebersamaannya di skolastika atau juga di novis, beliau selalu mengatakan kalau kepada saya, tulung.
Tidak mengatakan as, iki tindakno ini lakukan, tetapi dia mengatakan tulung, tolong. Ungkapan itu saya kira bagi saya menjadi gambaran bagaimana beliau menempatkan diri sebagai pribadi yang sungguh tidak mengangkat diri lebih, tetapi justru merendahkan diri supaya dengan cara demikian beliau boleh menemukan persaudaraan, kebersamaan yang semakin baik. Kita menemukan dalam pengalaman si Gusta ketika dia mengatakan jika Tuhan mau, lalu Yesus dengan mudah, dengan cepat mengatakan aku mau, jadilah engkau tahir. Kebersamaan dengan beliau bagi saya membuahkan sebuah nilai yang saya mencoba untuk berusaha menghidupinya juga. Menjadi semakin rendah hati, walaupun ternyata untuk itu juga tidak begitu mudah. Itu hal yang pertama yang saya mau katakan, dan saya merasa itulah yang hidup luar biasa dalam pribadi yang satu ini. Yang kedua, kami alami waktu kami bertiga mau merayakan pesta perak hidup membiara. Saya, Romo Sabto, Romo Yuda memutuskan untuk membuat retret kecil seminggu di Kaliurang. Sepanjang seminggu kami ngobrol, kami sembahyang dan sebagainya. Tetapi yang menarik bagi saya, pada waktu itu kami membuat semacam kesepakatan bersama. Kesepakatannya adalah bagaimana kami mau menghidupi panggilan kami dengan rumus yang dihidupi oleh orang-orang Jawa pada umumnya, dengan falsafah tetelu itu, 3T yang sampai hari ini saya sering katakan kepada siapapun. Tetelu itu, T yang pertama adalah yang waktu itu kami temukan adalah tatak. Tatak itu dalam pemahaman kami berarti bahwa kami berpikir perlunya kami tetap mempunyai rasa percaya diri. Tidak takut berhadapan dengan tantangan hidup yang ada, dengan kesulitan yang ada. Rela dan berani menghadapi sesuatu yang mungkin bisa mengganggu peziaran hidup sebagai orang pilihan Allah. Tatak, berusaha untuk tetap percaya diri dalam situasi apapun. Tetapi juga waktu itu kami bersepakat selain tatak juga menghidupi yang namanya tetek. Tetek itu berarti kukuh, mempunyai tekad dan komitmen yang kuat. Dalam pribadi Romo Sabto tentang hal ini terasa sekali, saya menangkap luar biasa. Dan saya mencoba untuk belajar bagaimana saya pun dalam situasi saya yang seperti ini juga tetap untuk setia dalam komitmen saya, dalam tekad saya untuk memenuhkan apa yang menjadi panggilan hidup saya. Dan yang ketiga, T ketiga adalah tutuk. Tutuk itu berarti tuntas. Dalam sharing-sharing di perayaan hari ketiga kemarin nampak bahwa pribadi ini juga pribadi yang kalau mau melaksanakan tugas itu harus tuntas. Semangat yang seperti ini yang waktu itu sempat kami upayakan sebagai komitmen kami, sebagai niat kami di usia hidup membiara yang ke-25 untuk mencoba menghidupi panggilan dengan semangat yang itu tadi. Tetelu, tatak, tetek, dan teguh. Dan saya menangkap bahwa apa yang beliau perjuangkan juga menjadi suatu daya hidup yang kita semua lalu mengerti bagaimana beliau hadir sebagai pribadi yang memang layak untuk kita teladani dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita bersama. Bapak Abraham dalam bacaan pertama tadi digambarkan juga sebagai pribadi yang kalau kita tarik-tarik mungkin juga seperti itu. Ketika memenuhkan panggilan Tuhan, beliau hadir sebagai pribadi yang mencoba untuk teguh setia menghidupi panggilannya. Ketika dia dalam keraguan-raguan karena situasi yang ada, beliau juga berusaha baik untuk mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak dirinya sendiri.
maka juga beliau kemudian hebat dalam komitmennya. Tetapi juga beliau berusaha luar biasa untuk mewujudkan apa yang menjadi perutusan Tuhan di dalam hidupnya. Rasanya pewartaan hari ini juga menjadi peneguhan bagi kita semua, berangkat juga dari pengalaman kami bersama dengan Romo Sabto untuk dalam kehidupan kita selanjutnya mencoba juga tetap membangun kepercayaan diri, tetap setia pada komitmen kita, dan setia dalam perjuangan sampai di penghujung. Saya kira kita pun akan sampai waktunya nanti, dan kalau kita sampai waktunya kita melaksanakan itu dengan baik, rasanya seperti si kusta tadi, Yesus pun akan mengatakan kepada kita, aku mau masuklah engkau dalam kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bersyukur atas pengalaman rahmat yang boleh kita timba dari pengalaman hidup Romo Sabto yang boleh kita jadikan sebagai cermin, tentu menjadi penguat bagi kita semua dalam ziarah kita selanjutnya. Maka marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaharui kembali iman kepercayaan kita sebagai upaya kita untuk juga membaharui hidup kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kami percaya hanya dalam Dia, kami pun akan beroleh hidup kekal. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu, bagi Romo Sabto yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerima saudara kita dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah di surga. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang masih mengenang kepergian saudara kita ini, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga besar Romo Sabto. Semoga Allah yang juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap teguh meneruskan tugas panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sudah dipanggil Tuhan, terutama para konfrater SI, semoga Bapa memberi ke mereka segala kemurahan dan belas kasih, agar mereka semua boleh menikmati persatuan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, semoga Bapa melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas dan karya kita masing-masing. Semoga kita hidup dalam pengharapan akan Allah yang senantiasa memelihara hidup kita hari ini dan selanjutnya. Dan semoga kita pun memancarkan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita persembahkan hidup kita bersama dengan persembahan Yesus sendiri.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, tak henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Persembahan kami ini pun bukti dari kemurahan-Mu yang sekarang kami serahkan kembali kepadamu. Kami pun mohon agar saudara kami, Romo Sabto yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 40 hari yang lalu, Kau pelihara dalam kerajaan surga. Dan sertailah kami yang masih berziarah di dunia ini, agar tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabda-Mu kami dilahirkan, karena kekuasaan-Mu kami dipimpin, karena ajaran-Mu di bumi ini tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendak-Mu, kami yang telah ditebus oleh wafat Putra-Mu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitan. Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Yang kedua, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti
Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Alexander Sabto Dwi Handoko, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga.
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatukan kami dalam perjamuan kudus ini. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Kini kami mohon, semoga saudara kami Romo Sabto yang sudah Kau panggil 40 hari yang lalu, sekarang ini boleh menikmati perjamuan abadi di surga bersama himpunan para kudus, dan kelak persatukanlah kami semua dalam kerajaan surga untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Padamu. Dan juga para romo serta para suster, bruder dan juga saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore dan terima kasih kepada Brigjen Romo Astono, teman sekelas Romo Sabto yang memimpin perayaan Ekaristi pada sore malam hari ini. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para Romo, Suster, Bruder, dan Frater yang mempersatukan doa-doa kita untuk Romo Sabto yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Terima kasih juga kepada para suster yang telah mempersiapkan tempat ini. Kami yang punya gawe tapi suster yang repot. Jadi terima kasih atas semuanya itu dan semoga doa-doa kita sungguh akan membantu dan berguna bagi Romo Sabto yang kita cintai. Semoga berbahagia dalam kerajaan surga. Maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan melalui Romo Brigjen. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dalam perjalanan hidup selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.